Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diah Wahyu Ilahi, NIM 21541100007. Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran dari paper tugas akhir mata kuliah Pancasila saya, di mana pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila bersama dosen pengampu Ibu Desi Puspitasari SSMPD. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang menggali kembali peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi. Subtema yang akan dibahas yaitu yang pertama, globalisasi dan implikasi terhadap pengamalan Pancasila, dan yang kedua adalah langkah-langkah hukum dalam meletakkan kembali jiwa Pancasila sebagai arah pembangunan bangsa. A. Globalisasi dan implikasi terhadap pengamalan Pancasila. Pembicaraan tentang ekonomi global telah dimulai tahun 1930-an. Pada waktu itu, the US Council of Foreign Relations memprakarsai pertemuan antara para pengusaha besar Amerika Serikat dan para penentu kebijakan politik luar negeri. Hal ini banyak menggagas mengenai kepentingan perusahaan besar Amerika Serikat yang ingin menguasai jaringan ekonomi di seluruh belahan dunia. Dalam sebuah konferensi di Bretton Woods tahun 1944, Menteri Keuangan Amerika Serikat Henry Morgenthau menyampaikan seruan mengenai perlunya menciptakan suatu ekonomi dunia yang dinamik, di mana setiap bangsa di dunia dapat merealisasikan potensinya dalam keadaan damai. Akhir pertemuan ini kemudian membuahkan berdirinya lembaga keuangan yang disebut World Bank dan International Monetary Fund, disertai dasar dari GATT. Menurut Tri Sutrisno, saat ini ada kecenderungan terjadinya demokrasi liberal yang ternyata tidak cocok dianut karena lebih mengutamakan kekuasaan dan melahirkan perasaan kedudukan yang berlebihan. Meskipun aksioma Tri Sutrisno tidak semuanya benar, tetapi gejala perilaku bangsa ke arah itu semakin terlihat tanda-tandanya, sehingga perlu diwaspadai. B. Langkah-langkah hukum dalam meletakkan kembali jiwa Pancasila sebagai arah pembangunan bangsa. Menurut Nonet dan Selznick, kegagalan menyelesaikan persoalan di masyarakat adalah justru karena hanya melihat hukum dalam konteks ke dalam saja dan tidak keluar. Sehingga Sajipto Raharjo menisbatkan metode holistik sebagai bagian dari cara menemukan penyelesaian hukum yang tidak hanya adil tetapi juga benar. Salah satu pendekatan holistik misalnya human psychology yang memunculkan 3 teori tentang spiritual quotient, intellectual quotient, dan emotional quotient. Pengamalan Pancasila secara baik dan benar sesungguhnya merupakan bagian dari paradigma ini, sebab jika seluruh sila dalam Pancasila dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka di sana banyak norma agama yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Menurut Ari Ginanjar, di dalam diri manusia ada 3 potensi yang berdimensi spiritual, emosional, dan fisik. Dimensi fisik dengan kecerdasan spiritual perlu bersinergi untuk menghasilkan kekuatan baru dalam menguraikan berbagai persoalan bangsa yang multidimensional itu. Tidak perlu merubah tatanan hukum yang ada, tetapi dilakukan dengan cara pendekatan sosial, bahkan lebih luas dari holistik. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dalam penerapan konsep negara hukum Indonesia. Subtema yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kedua, negara hukum Indonesia, dan yang ketiga, negara hukum dalam sebuah konsep. A. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu phila ini artinya cinta, sophos artinya hikmah, kebijaksanaan, dan wisdom. Dalam arti lain, filosofia terbentuk dari 2 kata, yaitu philos yang artinya teman atau sahabat, dan sophos yang artinya kebijakan atau kearifan. Dan dalam arti lain lagi, phila ini artinya mencintai, dan sophia artinya kebijaksanaan. Sehingga dapat disimpulkan, berfilsafat adalah mencintai kebijaksanaan atau bersahabat dengan kearifan. Menurut Abdul Ghani, Pancasila sebagai sistem filsafat menjelma sebagai suatu ideologi bangsa yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan menurut Abdurrahman Wahid, Pancasila sebagai filsafat negara berkedudukan sebagai kerangka berpikir yang wajib diikuti dalam proses penyusunan undang-undang dan produk hukum yang lain.
dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negeri ini. B. Negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hal ini menunjukkan Indonesia dalam penyelenggaraan ketatanegaraan didasarkan pada hukum yang berlaku. Menurut Padmo Wahyono, negara hukum Pancasila bersumber pada asas kekeluargaan yang termaktub dalam UUD 1945. Beliau juga berpendapat bahwa 3 fungsi hukum dilihat dari cara pandang asas kekeluargaannya, yaitu 1. Penegakan sistem demokrasi yang sesuai dengan rumusan 7 pokok sistem pemerintahan negara dalam penjelasan UUD 1945. 2. Mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Dan yang ketiga, menegakkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilandaskan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia adalah 1. Pancasila, 2. MPR, 3. Sistem konstitusi, 4. Persamaan dan peradilan bebas. Konsep negara hukum di Indonesia adalah konstitusional dan negara hukum yang bersumber dari asas kebinekaan masyarakat Indonesia. Negara hukum yang dikembangkan di Indonesia ini adalah negara hukum Pancasila yang berkarakter kebinekaan masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai luhur, budi pekerti, moral, dan etika luhur maupun kearifan lokal lainnya. C. Negara hukum dalam sebuah konsep. Secara embrionik, ide atau gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, yaitu segala suatu bentuk penyelenggaraan hukum yang baik adalah penyelenggaraan yang didasarkan pada penerapan kaidah hukum yang baik pula. Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara hukum muncul dari polis dalam sebuah wilayah negara kecil dengan penduduknya yang sedikit, dan setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah. 3. Dalam pengertian negara hukum klasik, terdapat 2 tipe pokok negara hukum. Yang pertama, tipe Eropa kontinental yang berdasarkan pada kedaulatan hukum, intinya Rechtsstaat atau negara hukum. Menurut Friedrich Stahl, terdapat 4 unsur dari negara hukum, yaitu 1. Jaminan terhadap HAM, 2. Adanya pembagian kekuasaan, 3. Peraturan perundang-undangan menjadi dasar pemerintah, dan 4. Sistem peradilan administrasi negara yang independen. Kedua, tipe Anglo-Saxon yang berintikan the rule of law. Ivy Dicey menjelaskan 3 unsur paling penting dalam setiap negara, yaitu supremacy of law, yaitu penegakan hukum yang tertinggi dalam pemerintahan. 2. Equality before the law, yaitu persamaan di hadapan hukum. Dan 3. Due process of law, atau terjaminnya hak-hak manusia. Yang keempat yaitu dalam perkembangannya. Secara historis dan praktis, konsep mengenai negara hukum muncul dan beragam modelnya, seperti negara hukum Islam, Rechtsstaat, rule of law, socialist legality, dan negara hukum Pancasila. Selanjutnya kita memasuki ke materi yang ketiga, yaitu urgensi penegasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Nah, subtema yang akan kita bahas yaitu yang pertama konsep dasar nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu, dan yang kedua sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. A. Konsep dasar nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Nilai-nilai Pancasila meliputi yang pertama nilai dasar atau intrinsik, yaitu pokok yang tidak terikat waktu dan tempat serta bersifat abstrak yang telah ditetapkan oleh the founding fathers. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar sebagai arahan kinerja untuk waktu dan kondisi tertentu, bersifat lebih kontekstual. Dan yang terakhir yaitu nilai praktis, adalah interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret, tempat, dan situasi tertentu, bersifat dinamis. Dalam pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat disampaikan pemahaman. Yang pertama, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap perkembangan IPTEK harus didasarkan dengan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal inteligensi ilmu atau mempribumikan ilmu. B. Sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK.
Yang pertama yaitu sistem historis. Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 jelas merupakan pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan serta memajukan kesejahteraan bangsa. Dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan dalam sikap masyarakat yang peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, sumber politis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, misalnya pada masa Orde Lama, pada zaman Orde Baru, dan pada era reformasi. Sehingga penegasan secara politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Apabila ada kesalahan baik itu perkataan maupun tulisan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.